sama, jadi jangan lupa untuk on cam ya. Oke, kembali lagi bersama saya ya setelah hilang berapa saat dan kangen ya. Nanti akan muncul di layar ini sampai nanti selesai kok tentunya. Oke, susunan acara pada acara asistensi ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga nanti ada pemaparan tertib dan juga materi, yang keempat ada diskusi atau tanya jawab, yang kelima ada foto bersama, dan yang keenam ada. Nah, langsung masuk saja ke acara yang pertama, yaitu ada pembukaan. Sebelum kita memulai kegiatan asistensi ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Semoga nanti bisa dipahami sama ini selesai ya teman-teman. Nah, masuki acara yang selanjutnya, langsung saja masuki acara yang ketiga, yaitu adalah pemaparan tata tertib dan materi yang akan saya serahkan kepada Korum Praktikum, kepada Mbak Naura, saya persilakan. Baik, terima kasih Nadia. Selamat siang semuanya. Mungkin sebelum kita memulai acara asistensi pada siang hari ini, mungkin kita awali dengan perkenalan. Next. Halo, apa suara saya masuk? Masuk, oke. Oke, untuk Ketua Departemen Patologi Klinik ada Dr. Hewan Christine Marganingsi Santosa MSI. Next. Oke, untuk dosen ada Profesor Emeritus Dr. Hewan Susanto Mongkowijoyo, MSc PhD. Lalu ada Profesor Dr. Hewan Siti Isrina Octavia Salasia, dan ada Dr. Hewan Dinar Arifianto, MSc. Lalu ada Dr. Hewan Imron Rosyadi, MSc, dan Dr. Hewan Dorothea Vera Megarani, MPH. Untuk staf dan laborannya ada Pak Windro dan Mas Okta. Untuk asisten ada saya, Naura Ajeng Pratiwi SKH, selaku Koordinator Praktikum, dan Nadia Nur Halimah dari Angkatan 2019 sebagai Wakil Koordinator Praktikum. Lalu dari Angkatan 2018 ada Marita Indriani Sutoyo, SKH, lalu ada Alia Rifkoh Putri, SKH, ada Gusti Jaya Negara, SKH. Next, ada Laila Tulfitria, SKH, Aisyah Nur Laili, SKH, Sylvia Dewi Ratnaningrum, SKH, Arif Muhammad Ihsan, SKH, Dinda Anggun Roro Sejati, SKH, Alifah Isnaini, SKH. Lalu dari teman-teman asisten Angkatan 2019 ada Apriliana Dwi Putrika, Arsyad Zaki Faistama, Kartika Nindya Mulyawati, Syafa Adea Puspita Desi, Ulia Munna Farida, Endah Anggitasari, Mega Ayuni Putri, Rizky Pawestra Utami, Sekar Ayu Asmara. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib praktikum. Oleh saya lagi, mohon maaf. Oke. Untuk tata tertib praktikum, poin pertama adalah praktikan mempelajari teori, video, dan petunjuk praktikum sehari sebelum hari praktikum. Poin kedua, praktikan dalam keadaan sehat dan mengikuti protokol kesehatan. Poin ketiga, praktikan datang 15 menit sebelum praktikum dilaksanakan. Praktikan memakai pakaian berkerah, bersepatu tertutup, kaos kaki di atas mata kaki, dan sudah memakai jas praktikum, di mana kerudung dimasukkan ke dalam jas lab, rambut panjang diikat, dan kuku tidak dalam kondisi panjang. Poin kelima, praktikan wajib mengikuti semua materi praktikum. Poin keenam, izin praktikum hanya untuk sakit, berduka, dan perwakilan fakultas.
Poin ketujuh, pindah gelombang dilakukan maksimal H-1 dengan ketentuan sudah mendapatkan pengganti dan menghubungi koordinator praktikum. Mungkin selanjutnya mekanisme praktikum daring. Untuk mekanisme praktikum daring, praktikum dilaksanakan melalui platform Zoom. Praktika memasuki room praktikum 10 menit sebelum praktikum dimulai melalui platform Zoom, memastikan koneksi internet dalam kondisi baik dan stabil, berpakaian rapi, format nama meeting adalah NIF spasi nama lengkap, mematikan mikrofon selama praktikum berlangsung. Jika ada yang ingin disampaikan, dapat menyampaikan via chat atau dengan raise hand terlebih dahulu. Kemudian diharapkan mengaktifkan video atau kamera selama praktikum, praktikan mengisi borang praktikum. Kemudian untuk mekanisme praktikum luring, praktikan hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai. Praktikan memasuki laboratorium sesuai arahan asisten, praktikan menempati meja sesuai acara masing-masing. Praktikan melaksanakan praktikum sesuai arahan asisten. Praktikan tidak diperkenankan meninggalkan ruang praktikum selama praktikum berlangsung, kecuali dengan izin asisten. Praktikan mengisikan borang praktikum. Post-test dilaksanakan 10 menit di akhir praktikum. Praktikan meninggalkan laboratorium dengan tertib. Kemudian bawaan individu dan barang bawaan rombongan. Sanitizer, handscoon, borang praktikum, kartu praktikum. Oke. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, mohon maaf atas gangguannya. Saya lanjutkan. Untuk barang bawaan praktikan, ada dua macam. Ada barang bawaan individu dan barang bawaan rombongan. Untuk barang bawaan individu, ada masker medis, hand sanitizer, handscoon, borang praktikum, kartu praktikum dengan foto 4x6, kertas HVS A5, laporan ACC Plus acara sebelumnya. Untuk barang bawaan rombongan, ada tisu, kamera selain kamera handphone. Diharapkan untuk satu rombongan minimal membawa satu kamera. Kemudian ada, saya lanjut. Kemudian sampel urin karnivora minimal 10 ml dan herbivora minimal 50 ml serta telur 1 butir khusus untuk acara analisis urin. Kemudian untuk ketentuan laporan praktikum, laporan dikumpulkan setiap hari Senin untuk praktikan hari Jumat dan Kamis untuk praktikan hari Senin pukul 8.30 di loker asisten masing-masing. Laporan ditulis tangan di kertas HVS A4 sesuai dengan format, dapat terbaca dengan jelas dan tidak menggunakan pulpen gel. Asisten berhak menolak laporan dengan tulisan tidak terbaca. Jadi diharapkan teman-teman untuk menulis laporan dengan jelas ya. Kemudian untuk gambar di-print berwarna dan ditempel di laporan. Laporan disusun dengan urutan kartu praktikum, cover yang di-print, kemudian isi laporan, borang, dan lampiran. Satu halaman lampiran maksimal 2 cover buku, jurnal 1 halaman hanya untuk cover, menghadap keluar. Kemudian laporan dijepit menggunakan penjepit kertas atau buldog. Nah, berikut contoh laporan praktikum dengan ketentuan laporan menggunakan kertas A4, margin 2 cm, kanan atas dan bawah 1 cm. Satu kertas untuk satu halaman, jadi halaman di belakangnya kosong. Kemudian untuk contoh lampiran, lampiran buku diisi maksimal 2 cover buku mengarah ke luar atau seperti di gambar. Kemudian untuk lampiran jurnal itu diisi dengan halaman pertama jurnal dan maksimal diisi 1.
Kemudian untuk responsi, syarat mengikuti responsi adalah praktikan telah mengikuti seluruh acara praktikum, laporan praktikum semua acara telah mendapatkan ACC+, semua acara pada kartu praktikum telah ditandatangani oleh asisten. Untuk waktu dan mekanisme pelaksanaan responsi akan diinfokan lebih lanjut melalui OA Line Patologi Klinik Veteriner. Selanjutnya ada jadwal praktikum. Untuk asistensi dilakukan hari ini, tanggal 9 Agustus 2022, secara daring. Kemudian untuk praktikum uji fungsi hati dan ginjal dilakukan serentak tanggal 2 September 2022 secara daring. Kemudian pada tanggal 5 September 2022 hari Senin, praktikum pertama dilaksanakan secara luring, terdiri dari 2 gelombang. Kemudian Jumat tanggal 9 September 2022 juga dilakukan secara luring 2 gelombang. Kemudian Senin 12 September 2022 dan Jumat 16 September 2022. Next. Kemudian hari Senin tanggal 19 September 2022 juga luring 2 gelombang. Jumat tanggal 23 September 2022, Senin tanggal 26 September 2022, Jumat 30 September 2022 secara luring dan dalam 2 gelombang. Untuk responsi dilakukan Oktober secara luring. Next. Untuk pembagian rombongan praktikum hari Senin tanggal 5, 12, 19, dan juga 26 September 2022 terdiri dari 2 gelombang. Untuk gelombang 1 pada pukul 13 sampai 14.40. Kemudian pada gelombang 2 dimulai jam 15 sampai 16.40. Untuk per gelombang diisi oleh 4 rombongan. Next. Untuk praktikum Jumat tanggal 9, 16, 23, dan 30 September 2022 juga terdiri dari 2 gelombang dengan jam yang sama dan 4 rombongan di setiap gelombangnya. Next. Untuk mekanisme praktikum, pembagian acara praktikum hari Senin tanggal 2 September untuk gelombang 1 dan gelombang 2 dilakukan serentak untuk acara fungsi hati dan ginjal secara daring seperti yang telah saya sampaikan di awal. Kemudian untuk tanggal 5 September rombongan A melakukan praktikum acara eritrosit 1. Untuk gelombang B eritrosit 2, rombongan C leukosit, dan rombongan D urinalisis. Bisa dilihat. Next. Pembagian kelompok laporan praktikum kelompok 1 sampai 20 tertera di PPT. Next. Pembagian asisten laporan praktikum bisa dilihat. Untuk praktikan diharapkan membuat grup maksimal H-1 sebelum praktikum dimulai. Yang perlu diperhatikan di sini seperti yang sudah disampaikan oleh asisten sebelumnya, kalau acara 1 ini akan dilaksanakan secara serentak di minggu pertama. Untuk tujuan praktikumnya, yaitu ada mengetahui fungsi hati dan status patologi fungsi hati, dan yang kedua ada mengetahui dan menentukan tetapan indeks icterus dan SGOT, SGBT. Kemudian dipelajari juga enzim apa aja yang dihasilkan di hati, itu ada SGOT, SGBT, SDH, dan dipelajari juga enzim yang lainnya. Kemudian kita pelajari juga bilirubin, apa itu bilirubin, kemudian bilirubin terkonjugasi dan tak terkonjugasi, perbedaannya apa aja, dan nama lainnya apa, serta proses pembentukannya bagaimana.
Kemudian ada juga tentang ikterus, dipelajari apa perbedaan dari ikterus prehepatik, intrahepatik, dan hepatik. Next. Kemudian untuk pemeriksaan yang dilakukan ketika praktikum itu ada pemeriksaan SGBT, SGOT, dan penentuan indeks ikterus. Yang selanjutnya ada uji fungsi ginjal. Untuk tujuan praktikumnya itu yang pertama ada mengetahui macam-macam penyakit yang dapat menyerang ginjal. Dan yang kedua ada mengetahui pengertian, prinsip pemeriksaan, makna klinis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar bun dan kreatinin. Next, dipelajari juga penyakit ginjal, ada yang infeksius dan non-infeksius, itu contohnya apa aja. Kemudian dipelajari juga bun dan kreatinin, pengertiannya itu apa, bagaimana, serta faktor-faktor yang mengaruhi itu apa aja. Kemudian dipelajari juga cara kerja dari uji yang dilakukan, reagen uji bun dan kreatinin itu apa, kemudian fungsi masing-masing reagennya apa, dan rumus menghitung kadar bun dan kreatininnya. Di acara ini kita juga belajar tentang chemistry analyzer, pengertiannya itu apa, kemudian prinsip kerjanya, mekanisme, serta interpretasi dari hasil yang dikeluarkan oleh chemistry analyzer. Baik, selanjutnya ke acara 2, eritrosit 1, next. Next lagi, 1. Nah, untuk tujuan praktikumnya itu mengetahui cara penghitungan eritrosit, terus mengetahui prinsip penetapan kadar hemoglobin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, mengetahui cara penetapan PCV dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengetahui prinsip penetapan WTPP, fibrinogen, sama faktor-faktor yang mempengaruhinya apa aja. Nanti juga akan mempelajari prinsip penghitungan MCV, MCH, MCHC, sama makna klinisnya itu apa, sama untuk mengetahui prinsip penghitungan dari retikulosit. Next. Nah, untuk pendahuluannya, teman-teman bisa cari dulu apa itu pengertian dari darah, fungsi darah itu apa, eritropoiesis itu apa, terus bentuk normal eritrosit itu bagaimana, kalau abnormal itu bagaimana. Lalu teman-teman juga bisa cari pengertian dari anemia itu apa, terus tipe dan klasifikasi anemia berdasarkan morfologi, respons tulang belakang, sama etiologi itu bagaimana. Teman-teman juga bisa cari macam-macam antikoagulan yang ada. Next. Nah, di sini juga teman-teman akan belajar tentang penghitungan eritrosit, penetapan kadar hemoglobin, penetapan nilai hematokrit atau PCV, penetapan nilai MCV, MCH, MCHC, penetapan TPP dan fibrinogen, sama mempelajari penghitungan retikulosit. Next. Untuk penghitungan eritrosit sendiri, nanti teman-teman akan belajar eritrosit normal, eritrosit abnormal, contohnya ada anisositosis, poikilositosis, sama dan inklusi, nanti dicari bentuknya kayak mana, sama reagen dan alatnya yang digunakan itu apa saja, cara kerjanya bagaimana. Next. Nah, untuk penghitungan eritrosit sendiri, di sini kita pakai counting chamber. Nah, nanti dari 9 ruang yang besar, nanti dicari ruang tengahnya, baru nanti dapat seperti yang digambar, nanti diperiksa dengan pembesaran 40 kali, dihitung jumlah selnya di 5 kotak yang ada di 25 ruang itu. Nah, nanti rumus penghitungan eritrositnya udah tertera, tuh ada jumlah eritrosit yang terhitung, nanti dikali 10, dikali 200, baru dikali 5. Nah, teman-teman cari tahu juga kenapa harus dikali 10, dikali 200, sama dikali 5. Next. Untuk penetapan kadar hemoglobin, itu nanti kita akan mempelajari pemeriksaan dengan cara talkis, hemoglobinometer Sahli, spektrofotometer. Nanti teman-teman juga cari cara alat dan bahannya itu apa saja, sama cara kerjanya bagaimana. Next. Untuk penetapan kadar hemoglobin, teman-teman juga bisa cari alat dan bahannya yang digunakan apa saja, cara kerjanya bagaimana. Untuk penetapan nilai MCV, MCH, MCHC, teman-teman bisa cari pengertian dari ketiga itu apa, sama rumus-rumusnya itu kayak mana. Next. Untuk penetapan TPP dan fibrinogen, teman-teman cari tahu juga alat dan bahannya apa saja, cara kerjanya bagaimana, sama faktor yang mempengaruhi TPP dan fibrinogen itu apa saja. Lalu untuk perhitungan retikulosit, nanti teman-teman cari juga pengertian retikulosit itu apa, cara dengan menggunakan reagen Newpatylene Blue sama reagen Brilliant Crecil Blue itu bedanya gimana. Sama nanti akan belajar nilai relatif sama nilai absolut dari retikulosit, dicari juga alat dan bahannya, cara kerjanya bagaimana. Next.
Selanjutnya yaitu mengenai eritrosit 2. Nanti di eritrosit 2 kita akan mempelajari mengenai laju endap darah, percobaan koagulasi, pemeriksaan koagulasi darah, dan perhitungan trombosit. Tujuan dari laju endap darah itu untuk menentukan laju endap darah menggunakan darah yang tidak membeku sehingga perlu adanya penambahan antikoagulan. Nanti di laju endap darah kita juga akan mencari mengenai pengertian laju endap darah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju endap darah, dan kenaikan dari laju endap darah. Untuk alat bahannya bisa menggunakan sampel darah, antikoagulan, dan tabung Winthrop. Untuk cara kerjanya nanti bisa dilihat dari petunjuk praktikum dan video yang akan di-share. Boleh di next. Selanjutnya yaitu percobaan koagulasi. Nanti kita akan mempelajari mengenai waktu koagulasi, faktor-faktor yang mempengaruhi koagulasi darah, dan mekanisme dasar dari teori klasik Morawitz. Kita juga akan mempelajari mengenai proses pembekuan darah baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Kemudian cara kerjanya nanti bisa dilihat dari petunjuk praktikum dan video praktikum. Selanjutnya yaitu mengenai pemeriksaan glukosa darah. Jadi pemeriksaan glukosa darah ini dilakukan untuk mengetahui kandungan kadar glukosa dalam darah. Nanti dilakukan dengan menggunakan alat bernama AQ-Check. Untuk prinsip kerjanya nanti bisa dicari, kemudian kita juga akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah, baik faktor eksogen maupun endogen. Untuk cara kerjanya nanti bisa dilihat dari petunjuk praktikum dan video praktikum. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan trombosit. Nanti kita akan mempelajari mengenai pengertian dari trombosit, peranan trombosit, morfologi, jumlah trombosit normal di tiap hewan, kemudian ada isi dari reagen Reis-Ecker, dan rumus-rumus. Cara kerjanya nanti bisa dilihat dari petunjuk praktikum dan video praktikum. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai istilah-istilah, apa itu hiperglikemia, apa itu hipoglikemia, apa itu trombositopenia, dan apa itu hemofilia. Baik, selanjutnya acara 3 mengenai leukosit. Nah, di acara leukosit ini kita akan mempelajari mengenai pembuatan preparat hapus darah, kemudian diferensial leukosit, lalu ada perhitungan leukosit. Nah, untuk preparat hapus darah ini nanti cari tahu cara kerjanya itu bagaimana, kemudian sudutnya itu berapa derajat, kemudian preparatnya difiksasi dengan apa, tujuannya untuk apa. Kemudian pewarna isi gamsa itu ada methylene blue, melty azure, dan eosin itu dicari fungsinya apa. Kemudian pewarnaan preparat hapus darah itu cara pewarnaannya bagaimana, pembuatan stok gamsanya bagaimana itu dicari. Next. Kemudian ada metode pembacaan preparat hapus darah itu ada 3, cross-sectional, straight edge, dan Bentleman. Itu dicari perbedaan dari ketiga metode itu apa aja. Kemudian ada diferensial leukosit. Leukosit itu dibagi jadi 2, yaitu ada granulosit dan agranulosit. Yang granulosit itu ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Itu dicari nama granulanya apa, isinya apa, dan fungsinya apa. Kemudian yang agranulosit itu ada limfosit dan monosit, di mana limfosit itu ada limfosit T, limfosit B, dan NK sel. Kemudian yang monosit itu nanti dicari tahu bagaimana monosit itu bisa menjadi makrofag, kemudian cari tahu nama lain dari makrofag di paru-paru, hepar, ginjal, kulit, otak, dan tulang. Nah, kemudian untuk bagian diferensial leukosit ini dicari tahu penjelasannya bagaimana. Kemudian untuk fungsi leukosit, ini yang pertama ada untuk mengetahui derajat virulensi dari organisme, untuk mengetahui derajat keparahan dari proses penyakit, untuk melihat lamanya proses penyakit, untuk mengetahui respons sistemik individu, dan mengetahui kerentanan terhadap penyakit. Next. Kemudian untuk interpretasi hasil leukosit itu dicari tahu namanya kalau neutrofil naik apa, neutrofil turun apa, kemudian dicari tahu apa itu left side dan right side. Kemudian begitu juga untuk eosinofil, limfosit, monosit, dan basofil naik turun itu apa. Kemudian untuk perhitungan leukosit itu alat dan bahannya ada sampel darah, reagen Turk, dan reagen Reis-Ecker. Nanti dicari tahu isinya apa, terus bedanya apa. Kemudian ada hemositometer, mikroskop, pipet leukosit 1-1, dan D-glass.
dicari tahu fungsinya apa, kemudian cara kerjanya bisa dilihat di video. Kemudian untuk metode perhitungan itu rumusnya ada sel terhitung dikali 10 dikali 20 dibagi 4. Dengan keterangan 10 itu kedalaman hemositometer, 20 pengencaran pipet, dan 4 itu jumlah ruang besar. Kemudian ada perhitungan diferensial leukosit, itu ada nilai relatif sama nilai absolut. Nanti nilai absolut itu carinya sama dengan nilai relatif dikali jumlah total leukosit. Kemudian diinterpretasikan berdasarkan nilai absolut. Kemudian cari perbedaan antara nilai relatif sama nilai absolutnya. Oke, lanjut ke acara terakhir, yaitu acara analisis urin. Bisa di next. Untuk mengetahui sifat-sifat kimia urin dan untuk dapat menganalisa kualitas urin. Bisa di next. Nah, di acara analisis urin nanti kita akan belajar mengenai pemeriksaan fisik urin. Itu meliputi pemeriksaan kuantitas, warna, kejernihan, bau, berat jenis, dan data normal urin tiap spesies. Bisa di next. Nah, kemudian kita akan belajar juga mengenai pemeriksaan kimia urin. Nanti meliputi pemeriksaan pH dan beberapa uji-uji seperti uji protein, uji glukosa, uji benda keton, uji darah, dan uji bilirubin. Nanti kalian bisa pelajari alat dan bahan, isi reagen, interpretasi, dan cara kerja tiap-tiap uji di atas. Kemudian kita juga akan belajar mengenai pemeriksaan kualitas urin. Untuk kualitas urin, uji yang digunakan yaitu uji sedimen urin. Nanti kita akan belajar mana aja yang termasuk sedimen terorganisir dan mana aja yang termasuk sedimen non-terorganisir. Jadi next. Nah, ini ada catatan penting untuk acara analisis urin. Mohon diperhatikan, setiap rombongan diwajibkan membawa 1 butir telur ayam, urin herbivora minimal 50 ml, dan urin karnivora minimal 10 ml. Mohon diperhatikan untuk sampel urin, daya simpannya itu maksimal 24 jam. Jadi kalau mau ambil H-1 bisa di sore hari atau enggak di hari H. Untuk wadahnya bisa pakai botol atau kalau kekecilan bisa pakai toples. Nah, untuk urin herbivora kalian bisa ambil di UP2KH. Untuk urin karnivora kalian bisa ambil di hewan peliharaan kalian. Bisa itu anjing atau kucing. Lalu kalian pelajari mengenai mekanisme pembentukan urin seperti apa, metode sampling urin ada apa aja, metode penyimpanan urin, pengawet urin ada apa aja, abnormalitas pada urin, macamnya ada apa aja, dan uji-uji lain yang digunakan selain uji yang sudah dipaparkan tadi. Oke, itu tadi pemaparan mengenai tata tertib sampai acara terakhir yaitu adalah urin. Nah, selanjutnya ini adalah foto dari teman-teman yang sudah kumpulkan kemarin ketika pendaftaran praktikum. 2 foto ini kenapa ditampilkan adalah karena belum memenuhi ketentuan yang ada. Untuk foto yang di sebelah kiri dengan NIF 10443 ini fotonya kurang proporsional. Lalu untuk yang sebelah kanan ini kualitas foto kurang bagus. Jadi kalau di zoom itu fotonya pecah. Nah, untuk 2 orang yang memiliki foto ini diharapkan dapat mengirimkan foto kembali sesuai dengan ketentuan ke email Patlin. Bisa dicatat ya mungkin teman-teman, patlin@fkhugm@gmail.com. Maksimal besok Selasa tanggal 30 Agustus 2022 jam 9 pagi. Dengan format nama foto sesuai dengan format ketika mengumpulkan foto pendaftaran kemarin ya. Terus yang selanjutnya, ini ada NIM 20455294KH104556 dan 20461908 KH10743. Ini adalah teman-teman yang telah daftar praktikum. Nah, untuk bagi teman-teman yang merasa NIM-nya ada di layar, mungkin setelah ini nanti bisa menghubungi koordinator praktikum setelah asistensi selesai. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu ada diskusi atau tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand terlebih dulu, nanti baru on mic atau melalui kolom chat juga bisa.
Udah paham semua nih? Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat Zoom. Misi Mbak, mau nanya dong. Iya, gimana? Halo, oh ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zulalika 10639 izin bertanya untuk yang soal tadi sampel urin, apakah ada ketentuan dalam penyimpanan ya Mbak? Misalnya kayak perlu dimasukkan ke dalam kulkas atau dalam suhu ruangan, karena kan daya simpannya maksimal 24 jam kayak gitu. Terus untuk minimal 50 dan 10 ml apakah harus ada ketentuan penyimpanan khusus misalnya pakai tabung tertentu seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Azura. Ini mau langsung dijawab sama PC. Oke, permisi izin menjawab. Halo, apakah suara saya masuk ya? Kedengaran, Mbak? Oh, oke. Jadi untuk sampling urinnya itu sebaiknya misal kalian kan praktikum siang nih, sebaiknya itu pagi hari. Kalau dari pagi itu tidak perlu disimpan di kulkas. Kalau misal H-1 sebelumnya, itu sebaiknya diletakkan di wadah tertutup dan disimpan di kulkas di suhu chillingnya gitu. Seperti itu, apakah jelas? Izin masuk, mungkin sedikit tambahan untuk teman-teman yang mau ngambil sampel urin H-1, mungkin dilakuin menjelang malam ke tengah malam guys. Jadi jangan sore, jangan siang ke sore, karena hitungannya itu udah melebihi 24 jam, gitu ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan, teman-teman? Oke. Mungkin kalau udah nih bisa kasih reaction jempol atau reaction yang lainnya nih. Kalau udah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin aku mau sedikit, oke, ada yang nanya lagi? Ada yang nanya lagi nggak? Oke, mungkin aku izin masuk lagi. Mungkin minta asisten untuk masuk ke halaman. Oh, oke, bentar. Oh, mungkin asisten sambil ngelihat dulu slide yang format laporan. Aku bantu ngejelasin sambil ngejawab pertanyaan ini ya. Oke, untuk pertanyaan dari Azura lagi ya. Untuk tabung penyimpanannya tadi apakah perlu wadah khusus? Tadi dari penjelasan itu wadahnya yang penting tertutup, wadah khususnya yang penting cukup sesuai dengan tadi kan ada ketentuan 50 ml minimal yang dan 10 ml yang uniform. Yang penting bisa cukup untuk itu dan wadahnya tertutup. Apakah sudah menjawab Azura? Mungkin dari format contoh laporan kertas ini ada pertanyaan nggak kira-kira teman-teman? Kenapa ada garis-garis, terus kenapa marginnya bentuknya kayak gitu? Oke, untuk Siwi sudah resen bisa on mic dulu. Halo, iya Mbak, saya mau tanya untuk yang format laporan praktikumnya juga itu garis-garisnya apakah kita buat manual ya Mbak?
Terus apakah pakai pensil atau pakai ballpoint gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi fungsi dari garis-garis itu hanya untuk membantu teman-teman yang punya kebiasaan menulis miring. Karena kan ini HVS, sebenarnya kita tidak bermasalah apakah itu ada garis-garis atau tidak, tapi kami menginginkan untuk teman-teman bisa menulis secara rapi. Nah, dari kami asisten punya saran, mungkin dari teman-teman bisa membuat garis-garis itu menggunakan Word berwarna abu garis-garisnya, tapi outline-nya secara keseluruhan berwarna hitam. Kira-kira nangkep nggak ya teman-teman? Oh, bentar, Mbak. Berarti kayak kita tuh buat halaman lapraknya itu marginnya, outline-nya tuh pakai Word juga, terus yang di tengah garis-garisnya tuh pakai abu-abu gitu, tah? Iya, mungkin bisa kayak gitu. Tapi tetap tulis tangan ya. Oke, Mbak, udah paham. Terima kasih. Oke, siap. Mungkin sedikit tambahan, jadi jarak antara garis abu ke garis abunya lagi itu 1 senti ya. Jadi sama aja kayak bikin kertas buku tulis guys, teman-teman. Oke, itu tadi apa udah menjawab sih, Wi? Ya, nggak apa-apa, Niko. Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Lintang. Tadi saya baca di PowerPoint kalau izin praktikum dapat dilakukan apabila menjadi perwakilan komunitas. Untuk izin praktikum apabila menjadi delegasi tingkat universitas, apakah sekiranya dapat diizinkan? Oke, izin masuk ya Nadia. Untuk fakultas itu izin minimum ya. Jadi kalau maksimalnya ya boleh aja sebenarnya gitu loh. Kalau mau universitas atau tingkat nasional juga boleh. Tapi yang nggak boleh itu misalnya kayak perwakilan karena kamu asisten atau sebagainya. Itu kan internal. Jadi tolong menyesuaikan aja gitu. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, dari Zafira, mengenai post-test tadi, apakah ada inhal atau tidak? Terima kasih banyak. Tidak ada inhal karena tidak ada pretest ya. Jadi nanti setelah post-test, langsung dikumpulin jawaban dari teman-teman semuanya. Apakah udah menjawab, Zafira? Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Jangan lupa acara pertama kita serempak hari Jumat besok secara daring, dan acara selanjutnya nanti secara luring tiap hari Senin dan Jumat. Yang diperhatikan juga rombongan dan juga kelompok itu beda ya teman-teman. Rombongan tuh yang di lab, kelompok itu nanti yang sama asistennya yang menilai laporan teman-teman itu akan sama terus dari awal sampai akhir nanti. Oke, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman asisten lainnya mengenai acara ataupun yang lainnya. Izin untuk menambahkan boleh? Ya, boleh Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menambahkan ya, untuk praktikum patologi klinik ini kan mulai minggu depan ya, yang setelah acara yang online, yang ginjal dan hati kan sudah mulai offline nih. Nah, berarti harapannya tuh teman-teman praktikan itu bisa menjaga kesehatannya ya teman-teman, khususnya sebelum praktikum dilaksanakan ya teman-teman tuh harus menjaga kesehatan, soalnya kan nanti bakal berkerumun lagi nih, berkumpul di lab lagi. Lalu nanti waktu di lab tetap dipakai masker dan glove-nya
pakai jas labnya juga. Kemudian rambut juga diikat rapi buat yang panjang. Terus mungkin itu ya, bawa hand sanitizer ya. Kayak gitu. Mungkin mengingatkan itu saja terkait praktikumnya, soalnya harapannya ya teman-teman bisa mengikuti seluruh acara dengan lancar. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, izin menjawab ya mengenai kartu praktikum. Jadi kartu praktikum itu akan diberikan oleh asisten pada acara pertama hari Senin ya, yang acara praktikum pertama ya, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman tinggal membawa foto aja 4x6. Terus tambahan juga sekalian mungkin yang ACC Plus itu, ACC Plus itu diberikan ke asisten pada saat praktikum kedua. Praktikum kedua itu setelah hati ginjal dan praktikum pertama ya teman-teman, hitungannya. Jadi nanti pas praktikum kedua itu, nanti teman-teman bawa ACC Plus yang hati ginjal ditambah ACC Plus dari praktikum pertama. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Azura NIM 10639 mengenai isolasi mandiri. Itu belum ada pembicaraan lebih lanjut ya mengenai itu untuk susulannya. Mungkin nanti kalau terjadi sesuatu dari teman-teman bisa langsung hubungin koordinator aja untuk pengubahan jadwal gelombang dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Mungkin izin masuk menjawab pertanyaannya Azura tadi ya, yang masalah isolasi. Jadi misal nanti kalau kamu kosong di salah satu acara praktikum, misal nih di acara kamu isolasi di acara eritrosit 1 di gelombang kamu. Pas kamu udah sehat, kamu harus cari gelombang atau rombongan yang pas waktu hari kamu bisa masuk itu yang ada di acara 1, eritrosit 1 gitu. Paham nggak kira-kira Azura? Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Destri Ayu. Untuk background foto ada ketentuan harus merah atau biru tidak kakak? Bebas, bisa biru atau merah. Yang penting fotonya formal ya. Dan sesuai dengan ukurannya. Apakah sudah menjawab, Destri? Oke, sama-sama. Halo, izin masuk. Mungkin teman-teman ada beberapa informasi yang mau
diberikan lebih ke arah ujian. Mungkin teman-teman nanti ketika praktikum offline itu jangan terlalu memaksakan kondisi kesehatan. Jadi kalau dirasa memang cukup tidak enak badan, flu, batuk, demam atau sebagainya, tolong segera hubungi koordinator. Masalah susulan dan sebagainya nanti bisa kita bicarakan, karena untuk menutup kemungkinan penyebaran atau segala macamnya yang lebih buruk lagi gitu teman-teman. Kita mencegah aja daripada nanti semisalnya ada yang pingsan atau ya menularkan banyak hal gitu ya. Mungkin kayak gitu teman. Oke, jawab pertanyaan dari Nada mengenai laporan kan ditulis tangan, apakah perlu menggunakan tipex apabila salah? Terima kasih. Oh, boleh. Boleh, yang penting tapi kalau bisa tipexnya yang kering, biar nanti nggak lebar kemana-mana tintanya waktu ditulis lagi. Apakah sudah menjawab? Kalian juga lanjut ya. Dan ketika nanti ngelem fotonya di laporan tuh kalau bisa diusahakan yang rapi juga, mungkin bisa pakai lem yang stick biar nanti nggak lebar kemana-mana dan nggak merembes. Oke, sama-sama. Oke, ini ada yang resen dari Farida Fatia Farha. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa on mic? Oh, nggak jadi. Jadi Kak, permisi. Oh, jadi. Oke. Permisi Kak, izin bertanya tentang mekanisme praktikum. Kan itu ada yang rombongan A sampai H dan I sampai P yang diwarnain beda-beda ya Kak, di tanggal 9 sampai 30 September. Nah, itu berarti setiap tanggalnya dari acara 2 sampai 4 tuh ada semua atau gimana ya Kak? Terus nanti prosesnya tergantung sama acara yang didapat rombongan tersebut atau gimana? Mohon lebih dijelaskan secara detail Kak. Terima kasih. Ini bisa dilihat kan itu untuk acara gelombang pertama itu kan ada A, B, C sama D yang gelombang pertama aja. Nah, untuk tanggal 5 September itu yang rombongan A itu hanya eritrosit 1. Tidak akan berpindah ke eritrosit 2. Dan untuk postesnya juga hanya eritrosit 1. Nanti yang rombongan A melaksanakan acara eritrosit 2 itu tanggal 12 September. Gitu, paham? Baik Kak, terima kasih. Oke, sistemnya rolling ya, jadi nggak pindah ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Oke, aku hitung mundur nih dari 5, 3, 2, 1. 4-nya hilang ya. Oke, karena cuma ada pertanyaan lagi, tapi nanti kalau misalnya di tengah perjalanan selama praktikum 4 kali ini udah perjalanan aja nih, itu nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui OA admin, jadi jangan lupa di-add ya. Mungkin itu aja sekian asistensi Pak Glenn pada sore hari siang hari ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf, dan alangkah baiknya kita foto bersama terlebih dahulu, jadi mohon saya teman-teman untuk on cam.
Teman-teman minta tolong on cam ya. Oke, yang belum on cam dulu. Tunjukkan gaya terbaik kalian. Mau kayang juga boleh nih. Yang bisa kayang tentunya ya. Nah, bisa jangan maksain diri guys. Kita masih ada 1 semester lagi. Oke, sekarang ini yang page 1 dulu ya. Sampai 10664. Oke, gayanya 1, 2, 3. Oke, sekarang yang halaman kedua. Ini dari dia sampai Nurul Zahra. Sebentar. Sebentar. Sebentar, ini belum muncul semua. Bentar ya, masih ada yang belum. Yuk, 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. Banyak ya ini halamannya. Dari Nurul sampai Yakuta. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. Halaman keempat. 1, 2, 3. Senyum guys, senyum dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman kelima. Ayo gayanya action. 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman ke-6. Bentar. Oke. Senyum 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman ke-7. Ini Alif, ini rombongan ya ini ya. Satu RT ya ini ya. Bentar. 1, 2, 3. Oke, halaman ke-8. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, terus halaman terakhir 9 ini kok pada nggak on cam? Ayo. Ayo on cam. Nggak on cam, nggak dicatat, ayo. Salah, dicatat namanya. Isabella sampai Crespo Widianto. Ayo, ini pada kemana? 1, 2, 3. Ya udah, ini dicatat, ayo yang terakhir. Ayo. Nanti ada Inhal. Nggak bercanda. Tapi beneran juga sih. Oke, saya kembalikan ke Mbak MC. Terima kasih. Oke, karena tadi kita hampir selesai, harap sabar, hampir selesai kegiatan itu. Oke, acara selanjutnya yaitu adalah post-test. Nah, untuk linknya mungkin bisa kita minta tolong kepada teman-teman asisten untuk membagikan link post-testnya, dikerjakan sebisanya saja. Dan jangan lupa presensi ya.
Nanti link prosesnya akan ditutup jam 2.11. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung mengerjakan aja. Nggak banyak dan nggak susah kok. Oke, jadi nanti di 2.11 bisa dikerjakan nanti setelah asisten juga bisa, sekarang juga boleh. Kalau di awal kita buka dengan doa, maka di akhir kita tutup juga dengan doa. Karena sudah selesai agenda asistensi pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin, berdoa dicukupkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di acara praktikum 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Semangat teman-teman.